Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3189 sampai bab 3192. Benar, ini adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Mereka telah berhasil dalam rencana dewa super mereka. Dan itu telah mencapai batas para dewa. Ada rumor bahwa kekuatan tempur spesifik dari dewa super terkuat bahkan tidak dapat diukur sendiri. Tapi ini jelas merupakan level yang bisa menghancurkan seluruh negara. Dan negara ini seperti kekaisaran Olimpiade, sungguh mengerikan. Sekarang Dewa Super akhirnya ada di sini, mereka mewakili kekuatan tempur yang sangat kuat dan ekstrim. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok muncul di belakang kerumunan Hydra. Itu adalah Dewa Super. Saya harus mengagumi kekuatan industri rubah Arktik. Mereka benar-benar mengembangkan peralatan yang cocok untuk para Dewa Super. Kekuatan tempur para Dewa Super juga telah ditingkatkan. Ketika Dewa Super muncul, seluruh tempat menjadi gempar. Mereka adalah penghalang terakhir yang melindungi Hydra. Itu juga merupakan penghalang terkuat, aura yang kuat menyapu. Hal ini membuat Ye Junlin bersemangat, karena di belakangnya, dia merasakan beberapa aura kuat. Aura ini lebih kuat dari dewa jahat awan api. Ini adalah pria yang sangat kuat. Ada 3 aura khususnya, yang sangat menakutkan. Baru saja ada 570.000 dewa, dan jumlahnya jelas telah tiba. Namun kedalaman yang kuat masih belum cukup. Tapi sekarang, sepertinya sudah cukup. Benar-benar kejutan, Ye Junlin menunjukkan senyuman aneh, yang membuat para dewa di dekatnya sedikit bingung. Apakah dia masih bisa tertawa saat ini? Masih sangat aneh dan bersemangat. Seberapa besar hatinya? Apakah kamu tidak tahu situasimu? Ye Junlin memberi mereka ilusi bahwa semakin kuat mereka, dia akan semakin bahagia. Jelas sekali bahwa selama periode ini, mereka telah menangkap perubahan ekspresi wajah Ye Junlin. Pada awalnya, wajah Ye Junlin serius dan dingin, tetapi setelah melihat begitu banyak dari mereka, dia perlahan-lahan menjadi santai. Kemudian ketika dia melihat peralatan pendukung, sebuah senyuman muncul. Setelah data spesifik terungkap, senyuman itu menjadi lebih tebal. Sekarang setelah mendengar Tuhan yang super, kegembiraan seluruh pribadi melampaui kata-kata. Bukan begitu, semakin kuat mereka, Ye Junlin semakin bersemangat. Apakah otak orang ini rusak? Tentu saja, tidak ada yang akan berpikir sebaliknya. Karena itu tidak realistis. Di tempat peninjauan, Dewa Perang Titan melihat ekspresi tercengang semua orang, dan dia benar-benar puas. Ini akan menjadi momen paling mulia dalam hidupnya. Dewa Super juga bisa memberitahumu, kami sekarang memiliki ribuan Dewa Super. Di antara mereka, ada banyak Dewa Super yang 1 lawan 1000. Tentu saja ada beberapa yang telah mencapai batas dewa. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah bisa melakukannya lagi apapun yang terjadi. Kita tidak bisa memperkuat mereka. Ini adalah level teratas, dan kekuatan tempur mereka tidak lagi dapat diamati dengan instrumen, kecuali jika itu pertarungan sebenarnya. Tentu saja, di sana adalah persyaratan besar untuk lingkungan pertarungan sebenarnya. Dan harus ada cukup banyak orang kuat, meskipun kita memiliki banyak dewa, tapi mereka tidak akan membunuh satu sama lain untuk menguji kecakapan tempur mereka. Seseorang yang menonton upacara bertanya, lalu kenapa tidak kami menggunakan binatang buas untuk pengujian? Dewa Perang Titan tersenyum, maaf, untuk menguji kemampuan tempur sebenarnya dari para Dewa Super. Kami semua binatang buas di semua area terlarang kerajaan beruang perang telah dibantai. Hembusan napas datang dan pergi. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa semua binatang buas di area terlarang telah dibunuh. Mengerikan, benar-benar menakutkan. Sekarang tidak ada tempat untuk menguji yang terkuat. Hei, aku pusing. Aku ingin tahu kekuatan tempur mereka, tapi tidak mungkin, Dewa. Perang Titan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Versailles berbicara kasar, yang lainnya hampir pingsan. Ketika Dewa Perang Titan selesai memperkenalkan Dewa Super, terdengar desahan dari mana-mana. Semua orang seperti jatuh ke dalam gua es. Kerajaan beruang perang telah mencapai batasnya dalam hal jumlah dan kedalaman dewa.
Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang terkuat di dunia saat ini. Tak terkalahkan, Dewa Perang Titan melirik Ye Junlin dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu." "Ada apa?" Semua orang menoleh. Apakah masih ada yang penasaran dengan rahasia sumber daya Ye Junlin, di mana dia memiliki sumber daya yang tak ada habisnya? Begitu Dewa Perang Titan mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengangguk dengan gila. Kebanyakan orang tidak mengetahui rahasia sumber daya Ye Junlin. Semua orang ingin tahu. Dewa Perang Titan melirik Ye Junlin dan tersenyum. Sebenarnya sangat sederhana, karena dia cukup kuat. Saat kamu cukup kuat, kamu bisa mengabaikan binatang buas dan bahaya tak dikenal di area terlarang. Bukankah begitu? Berarti kamu dapat mengambil sumber daya sesuka hati. Begitukah rahasia sumber daya Ye Junlin seperti ini? Apakah kamu bahkan ingin tahu bahwa Ye Junlin seharusnya memberitahu Kekaisaran Kiamat rahasia sumber daya pada saat itu? Tetapi Kekaisaran Kiamat tidak mengambil tindakan apapun, dan tidak ada dewa yang muncul di Kekaisaran Kiamat. Pertanyaan ini juga sederhana, itu berarti Ye Junlin membunuh semua dewa Kekaisaran Kiamat. Dia mungkin memberitahu mereka rahasia sumber dayanya, tetapi metode ini tidak berlaku untuk mereka. Setelah mendengar penjelasannya, semua orang tiba-tiba sadar. Ternyata inilah rahasia sumber daya, tidak heran persediaannya tidak ada habisnya. Bukankah ini hanya masalah Ye Junlin menemukan area terlarang secara acak? Dan mereka juga ingin memahami sebuah pertanyaan. Mengapa kerajaan Zanxiong tidak memanfaatkan sumber daya Ye Junlin? Itu karena mereka sudah mengetahui rahasia sumber daya Ye Junlin di tengah jalan. Mereka dan Ye Junlin memperoleh sumber daya dengan cara yang sama. Bahkan lebih mudah daripada Ye Junlin untuk mendapatkan sumber daya. Jadi mengapa repot-repot dengan ide Ye Junlin? Tentu saja, ini juga mencerminkan bahwa Ye Junlin agak kuat. Dewa Perang Titan tersenyum, "Saya harap dia bisa menguji kekuatan bertarung tertinggi para dewa kita, itu tergantung apakah dia kuat atau tidak." Setiap orang memiliki sikap main-main, mencoba bermain dengan Ye Junlin. Saat ini, gelombang orang terkejut, dan mata mereka tertuju pada protagonis hari ini. Iya, bukankah protagonis masa kini adalah Ye Junlin? Tapi sekarang semua orang tertarik dengan banyaknya dewa di kerajaan beruang perang. Ye Junlin diabaikan. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa protagonisnya adalah Ye Junlin. Mata dan perhatian semua orang tertuju pada Ye Junlin. Tapi keterkejutannya terus berlanjut, karena selanjutnya Ye Junlin harus menghadapi begitu banyak dewa sendirian. Ini jelas merupakan hal paling tidak masuk akal yang pernah dipikirkan semua orang. Bagaimana satu orang bisa melawan 1,5 juta dewa? Ada ribuan dewa super di antara mereka, semuanya dilengkapi. Bagaimana caramu bertarung, tidak peduli seberapa bagus kamu. Ye Junlin, dalam membunuh, 10.000 dewa bisa membuatmu lelah sampai mati, bukan? Ini 570.000, berdiri tak bergerak dimanapun dan membiarkan Anda membunuhnya akan membuat Anda lelah sampai mati. Belum lagi dipukuli, bagaimanapun, semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin bisa melakukannya. Ini sama sekali tidak mungkin. Semua orang memandang Ye Junlin, melihat ekspresinya dan apakah tubuhnya bergetar, seluruh orang tidak takut. Tapi Ye Junlin berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, bahkan tersenyum. Tidak panik sama sekali. Semua orang membayangkan bagaimana rasanya berdiri di sana dan menghadapi 570.000 dewa sendirian. Bahkan jika dia tidak takut setengah mati, dia mungkin akan sangat ketakutan hingga pingsan. Jika itu lebih kuat, setidaknya aku mungkin akan sangat takut hingga aku mengompol. Dia bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi itu jelas tidak seperti Ye Junlin. Ye Junlin terlalu tenang. Hal ini memberi energi pada kerajaan Zanxiong, dan mereka semua berharap Ye Junlin akan menjadi lebih kuat. Dilihat dari performanya saat ini, lumayanlah. Bukannya tidak menarik sama sekali, Ye Junlin bisa bertahan sampai sekarang. Kami pasti akan bisa bertarung selanjutnya. Ye Junlin, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk melindungi Hydra. Saya ingin melihat bagaimana Anda membunuhnya.
Dewa Perang Titan memandang Ye Junlin dan tertawa. Kekuatan satu negara, dan bahkan seluruh aliansi Siberia, akan sepenuhnya melindungi Hydra. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat menyentuhnya. Inilah keuntungan menjadi adik mereka, kami akan membunuh siapa saja yang berani menyentuhnya. 6 pemimpin Hydra sekali lagi memprovokasi Ye Junlin, kami di sini, datang dan bunuh kami. Datanglah jika Anda bisa, kami akan menunggu Anda di sini. Semua orang di Hydra sepertinya pantas dipukuli. Membuat orang marah, sekelompok orang yang memiliki dendam terhadap Hydra akan meledak amarahnya. Mereka mungkin bahkan lebih marah daripada Ye Junlin yang terprovokasi. Dokter kegelapan dan keduanya mengepalkan tangan mereka erat-erat, berdoa dalam hati. Itu pasti berhasil, kita harus membalas dendam pada Hydra. Melihat tampang arogan mereka semua ingin melakukannya sendiri. Semua harapan ada pada Ye Junlin, lagi pula, dokter kegelapan menyaksikan Hydra meracuni Junjun dengan matanya sendiri, dan dia juga memiliki kebencian yang tak bisa dijelaskan pada dokter kegelapan. Semua orang hanya menonton kesenangan itu, semakin banyak kegembiraan, semakin baik. Ada 570.000 dewa di depan, dan ribuan dewa super menjaga dan melindungi bagian belakang. Jika Ye Junlin ingin menyingkirkan Hydra, dia harus menginjak semua orang. Sangat sulit untuk mencapai langit bagi semua orang di dunia. Mustahil bagi Ye Junlin untuk berhasil. Ini sama sekali tidak mungkin, meskipun orang-orang Ye Junlin sendiri berharap dia bisa melakukannya. Kenyataannya terlalu kejam, mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak berada pada level yang sama. Harapan Ye Junlin untuk melakukan semua ini adalah nol. Perang besar akan terjadi selanjutnya. Diperkirakan setelah aliansi Siberia menyelesaikan Ye Junlin, mereka akan mengirim pasukannya ke selatan dan menyapu semuanya. Tidak tahu siapa target pertama, semua orang memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah Ye Junlin ditangani. Namun ada juga orang yang menantikan Ye Junlin. Saya tidak tahu apa yang diharapkan semua orang. Menantikan kejutan Ye Junlin, semuanya, mulailah menikmati. Teriak Dewa Perang Titan, ini seperti memberi perintah. Boom! Boom! Ho! 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 Pada saat ini, 570.000 dewa mulai membuat keributan. Gelombang-gelombang suara seperti guntur dari Dewa Guntur kuno. Tanah juga mulai bergetar hebat, gunung tinggi tempat-tempat peninjauan berada sebenarnya bergemuruh. Bumi berguncang, dunia berputar, matahari dan bulan hilang cahayanya. Ini adalah aura 570.000 dewa bersama-sama, sangat menakutkan. Momentum ini saja bisa membuat orang takut sampai mati. Belum lagi kekuatan tempur 570.000 dewa, benar-benar menghancurkan, menguasai segalanya di dunia. Dia benar-benar dapat membunuh dewa ketika dia menghalangi mereka, dan membunuh Buddha ketika dia menghalangi Buddha. Tapi Ye Junlin memandang para dewa di depannya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, kalian semua adalah orang-orang yang menyedihkan, kalian hanyalah boneka perkakas yang dikendalikan oleh yang berkuasa. Aku akan memberimu kesempatan, beri jalan untukku, dan aku tidak akan membunuhmu. Ye Junlin memberi mereka satu kesempatan terakhir. Mereka semua adalah orang-orang miskin. Selama Anda memberi jalan, dia akan tetap menyelamatkan jalan. Hahaha, mendengar ini saja, semua orang malah tertawa bukannya marah. Candaan ini jelas merupakan lelucon terbesar yang pernah didengar semua orang. Inilah yang terjadi, Ye Junlin sebenarnya mempertimbangkan untuk melepaskan mereka. Siapa yang dalam bahaya? Bukan mereka, itu kamu. Jadi kamu membiarkan kami hidup, itu luar biasa. Oleh karena itu, ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat meledak. Dewa-dewa ini tidak mendengarkan sama sekali. Mereka dengan tegas tidak berpikir bahwa Ye Junlin memiliki kemampuan untuk membunuh atau melampaui mereka. Dia hanya menganggap Ye Junlin sebagai lelucon. Oke, aku sudah memberimu kesempatan, apakah kamu siap? Aku akan mulai membunuh. Mata Ye Junlin bersinar terang, memancarkan seberkas cahaya dingin. Momentum seluruh orang tiba-tiba berubah, bas-bas.
Kesengsaraan ilahi yang tergantung di depannya juga menjadi heboh, membuat gelombang suara pedang. Ada di sini, yang akan datang, pertarungan terakhir akhirnya tiba. Baik penonton langsung maupun seluruh dunia menyaksikan momen ini. Semua orang menatap ke lapangan, tentu saja. Semua orang mengira ini adalah pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang besar. Ini adalah pertempuran telak bagi aliansi Siberia. Bunuh, gemuruh, semua dewa aliansi Siberia bersemangat. Semuanya bergerak, mereka semua bergegas menuju Ye Junlin. Penyerbuan ini bahkan bisa menginjak-injak Ye Junlin ke tanah. Momentumnya seperti pelangi, langit runtuh. Sungguh menakutkan melihat 570.000 dewa bergerak. Semua energi spiritual di area ini terkuras seketika. Itu baru saja mengering, semua orang yang menonton pertandingan langsung merasa tidak nyaman. Gelombang tekanan udara yang mengerikan datang dan hampir menghancurkannya. Jika tidak ada dewa super yang melindungi mereka, orang-orang yang menonton upacara tersebut mungkin akan meledak. Inilah yang akan terjadi jika 570.000 dewa bergerak bersama. Mereka menyerap energi spiritual setiap kali bergerak, dan akibatnya, energi spiritual tidak cukup sama sekali. Hisap saja sampai kering, skenario ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Langsung kaget, melihat ribuan pasukan yang berlari kencang di depanku. Ye Junlin tersenyum, sangat kuat, bukan? Dia berteriak pelan, dan bencana ilahi di depannya meledak dengan cahaya. Bencana ilahi yang mengerikan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyapu segalanya. Secara paksa membuat jalan di depan Anda, puff, puff, puff. Akibatnya, semua dewa di sekitarnya menderita. Siapapun yang bersentuhan dengan kekuatan kuat ini akan meledak di tempat dan berubah menjadi bola kabut darah. Itu hancur di depan mata Ye Junlin dan menghilang di tempat. Jalan sepanjang 1000 meter di depan dipotong dengan pedang. Semua dewa di kedua sisi jalan akan menderita. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas secara tragis dalam gelombang ini. Terkejut, seluruh penonton terkejut, tapi keterkejutan ini datang dari Ye Junlin. Apakah ini kekuatan Ye Junlin? Apakah itu terlalu kuat? Awalnya saya mengira setelah 570.000 dewa dikirim, Ye Junlin akan dihancurkan ke segala arah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan benar-benar kewalahan dalam hal momentum. Hanya perlu satu gelombang baginya untuk jatuh dan diinjak-injak sampai mati oleh para dewa tersebut. Namun, kenyataannya Ye Junlin benar-benar mengambil jalan keluar. Mengapa ini tidak mengejutkan? Para dewa super pada tahap peninjauan awalnya meletakkan tangan mereka di belakang punggung, terlihat sombong dan acuh tak acuh terhadap semua orang. Bagaimanapun, mereka dianggap sebagai yang teratas di dunia ini, batas di antara para dewa. Tapi saat mereka melihat Ye Junlin memamerkan keahliannya, mereka semua terkejut. Ye Junlin tidak lebih buruk dari mereka, bahkan lebih kuat dari kebanyakan orang. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka semua menatap Ye Junlin dengan napas cepat dan gugup. Setelah Ye Junlin membuka jalan berdarah di medan perang, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Kesengsaraan ilahi terus bersinar dan merintis jalan. Bunuh mereka yang menghalangi jalan di depanmu. Jalan berdarah harus dibuka, namun, hal ini juga menyebabkan sebagian besar dewa muncul di belakang dan di sekitar Ye Junlin. Mereka sangat ingin membunuh Ye Junlin, gunakan segala macam cara. Tapi pemandangan mengejutkan muncul. Sepertinya ada aura tak terlihat di sekitar Ye Junlin. Dapat menahan semua serangan, tidak peduli metode serangan apa yang digunakan para dewa, mereka tidak dapat mendekat. Dan ketika dia bergegas ke sisi Ye Junlin, selama dia menyentuh aura tak kasat mata ini, aura itu segera meledak menjadi bola kabut darah dan langsung terhapus. Karena ruangannya terlalu ramai, oleh karena itu, masih banyak orang yang bersentuhan dengan aura tak kasat mata Ye Junlin. Tiba-tiba, ratusan dewa meledak menjadi bola kabut darah, mencengangkan, menakjubkan, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan bertarung Ye Junlin,
Bahkan ada segelintir orang yang menganggap Ye Junlin benar-benar tak terkalahkan. Bukan, bahkan aliansi besar di Siberia pun tampak terkejut. Ye Junlin sepertinya sedikit menakutkan. Bersambung.